Welcome to Box Football Show. Bersama gue Jerry Arvino. Kali ini bersama The Rossi seperti biasa. Ada Aun Rahman. Welcome back. Apa kabar semua? Kalapliori nih. Oh ya jelas. Kalapliori kan kagak ya. Kalapliori. Dikait-kaitin. Apa kabar Aun? Kabar selalu baik. Luar biasa ini udah makin setelannya keren juga nih, gue lihat-lihat ya frame kuning nih. Kayaknya lagi hits kan lagi orang hit, pakai frame-nya warna-warni. Bener. Tapi ini ya selamat untuk apa yang Anda perjuangkan lah ya. Oh iya, terima di kasih. pekerjaan selamat ya hasilnya. Terima kasih. Dan ini ada orang yang habis nonton UCL terus kita culik nih. Enggak, lo kalau ini tau gak, kalau misalkan sore-sore gitu ya Main bola ya? Main bola terus kemudian tim lo kurang, terus lo ngajak adik lo, udah lo ikut gua main, sini ikut gitu, baru bangun tidur adik lo kayak gini nih tuh. Ya. Ada bekas iler nih, ada bekas iler. Ada Waldo Hakim, suksesor Justin Laksana. Langsung suksesor Justin. Shout out to haters. Dia langsung ada ngomong, apaan sih ini gak jelas tuh orang nih masih. Waldo skip. It's okay. Gue no problem. Gak apa-apa, lu no hard feeling emang. Nanti No hard feel. ntar gini apa namanya, kan biasanya Nabil tuh yang bikin timestampnya. Ntar ada notifikasi episode ini ada Waldo. Trigger warning. Nggak, atau lu pas Waldo ngomong lu misalnya 209 sampai 312 gitu. Skip guys. Gitu. Ada kayak gitu loh. Ada yang komen kayak gitu. Gue secara buat siapapun yang komen itu, maksudnya berarti tandanya mereka nonton. Intinya nonton aja box to box. Iya, Gak usah nonton gue apa-apa. Yang penting kalian iya, udah view ya kan. Iya. Nah sponsor dong nih, tinggal masuk nih. Nah, tapi yang jelas tuh kalau ngomong Madrid jangan kita dong. Oh iya udah. Karena kan di banyak yang tackle kritik bebas ya lu ngomong kita kan nggak. Kita kan gue gak termasuk. Betul. Iya. Dan gak semua fans Madrid setuju sama lu. Ya lagi saya mencoba terima kritikan ya. Tapi kalau hujatan saya nggak terima ya. Iya. Kritikan aja. Tapi dicari nyokapnya nggak deh? Ini deh. Kampret. Gue belum Bisa tidur suapin bang. sop dulu nih. Sorry pakai Belum bedak. tidur gue. Nonton Madrid udah kalah. Belum tidur gue. Bener-bener ini mata masih hitam bro gitu bro. Ngomongnya lengkap lagi nama klubnya. Pas gue review, dia review kan di Madrid di stok kan, gitu. LOSC Lille, asik. Banyak. Lil. Iya. Tapi yang jelas kita mau ngingetin juga bahwa 2 tahun tragedi Kanjuruhan. Iya. Ya kan kita kawal terus. Dan juga pasti kita akan memberikan update terus juga ya tentang apa yang terjadi gitu di prosesnya. Dan kita udah ngobrol juga sama Pak Midun dan juga Mas Narendra. Betul. Akan ada episode spesial yang akan hadir besok ya. Besok hari Jumat. Besok hari Jumat akan tayang, sekaligus menjadi pengingat karena memang seperti yang kita bilang, ya kita sebagai media peran kita, fungsi kita ya mengingatkan ya, Betul. menjaga ingatan ya, menjaga ingatan menolak lupa. Dan ini adalah hasil yang gua nggak pengen lupa sih sebenarnya karena Arsenal menang lawan PSG 2-0. Tapi emang sebenarnya kan tim-tim besar kalah semua aja, termasuk PSG. Wah anjir. PSG tim besar, Berarti tim gua iya enggak bener dong. sih. Tim gua Dia kecil kan lagi dong. kalah kan. Oh iya. Bayern. Bayern kalah. Oke. Madrid Madrid kalah. Liverpool enggak Atletico dong? kalah. Atletico Madrid kalah. Dia Liverpool aja tim besar yang gak kalah kan. Iya. Arsenal. City gak kalah. City gak kalah. Oh iya maksudnya. MU belum ini? Maksudnya. Europa Kan League. Europa League, Jer. Europa League. Oh dia sengaja banget nih. Tuh yang mulai dia nih. Ini yang mulai dia Ya kan nih. gue nanya, aku gak dijatuh. Iya. Belum biasa, sorry. Gue pikir kan MU sih. Europa League peringkat tengah 11. Premier League 11, Europa League 11. Keren banget kan? Keren. Itu tribute untuk Ryan Giggs memang. Oh sengaja di sebelah sini ya. Jadi mentok-mentok naik mungkin 8, ya. 7 Beckham kali ya. Oh, lucu kan biar tetap bisa main di babak berikutnya. Iya, gitu. enggak maksud gue kan lu bisa tribute to Peter Schmeichel ya sebenarnya. Nomor 1. Edwin van der Sar. Iya, Van der Sar, Gary Neville lah minimal gitu kan. Tapi enggak mau ya udah. Ya dan Arsenal lawan PSG gue melihat sebenarnya seru untuk ditonton tuh babak pertama lah sebenarnya bagi gue. Sebenarnya babak kedua sih udah Timber juga ditarik juga terus kayak nggak terlalu gimana lah gitu ya. Palingan klaim penaltinya PSG karena kalah Fiori. Jadi bolanya tuh deflect mantul gitu ya. Terus dia sebenarnya ngejauh. Sebenarnya kan badannya makin lebar, tapi lebar itu sebenarnya menjauh dari bola. Nah, jadi nggak dinyatakan handsball karena aturan baru kan dia nggak punya intensi untuk nahan. Justru kalau ngejauh malah nggak apa-apa gitu. Dan yang nggak ada Dembele juga karena ribut ya deh. Kalau nggak salah iya ada sempat ribut dan akhirnya dia minta maaf juga sih. Tapi fans PSG kayak ngedegerin Dembele sekarang ya. Karena Mbappe nggak ada gitu gak sih? Iya. Orang Prancis terus ya maksudnya dia dirasa bisa cetak gol banyak. Iya banyak yang masih sakit hati lah Mbappe kan ke Madrid kan dan abis itu kayak banyak yang mendewa-dewakan lah. Oh nih siapa Barcola ya? Barcola. Oh nih Barcola nih akhirnya bisa main bagus tanpa Dia top Mbappe. skornya PSG di Ligue soalnya 6 gol. Iya Barcola terus kayak Tapi nggak ketemu Timber soalnya.
Oh, belum ketemu Timber. Kemarin mati banget sama Timber. Kemarin mati sama Timber ya. Sebenarnya ngeliatnya ini ya, kayak PSG tuh di depan Arsenal terlalu soft ya sebenarnya. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau gue ngeliat tengahnya gampang banget ditembus. Karena kan kalau misalkan ngeliat Arsenal tuh mereka tuh agresif bisa, tapi compact juga iya gitu kan. Gue sih ngerasa gini, Arsenal lawan PSG kemarin nih, kalau umpamanya gitu, gue ngerasa ini duel kelas meeting. Kakak kelas lawan ini anak maba 2 SMP lawan 4 SD gitu kalau gue mikirnya. Kayak soft nggak kelihatan, kayak anjir kayak ini Arsenal lebih gede dari PSG, terus ada kayak gitunya tuh. Itu sebenarnya mental block gue nggak tahu deh. Gue ngeliatnya kadang-kadang ada beberapa ini juga, ada beberapa penilaian kayak misalkan di Ligue 1 gitu ya, trio midfieldernya PSG emang secara teknikal bagus gitu kan, cuman secara fisikal mereka agak kesulitan kalau ngadepin lawan yang lebih gede gitu. Betul. Yang mana itu yang dipunyai Arsenal Arteta. Gitu. Kalau misalkan di PSG mungkin dengan level teknikal doang nggak apa-apa gitu. Tapi kan tidak perlu fisik oke gitu untuk bisa menghadapi betapa ketatnya lini tengahnya Arsenal gitu. Itu yang kemudian itu translate dari Mas Rossi adalah Ligue 1 back to Farmers League maksudnya. Oh. Tapi ini namanya putting words into my mouth. Kalau ngomong FM kan, lu FM gitu kan kadang-kadang kalau lagi pers gitu kan ngomong apa terus jurnalisnya bilang oh berarti ini gini ya, you putting words into my mouth gitu. Aun Rahman gitu. Ingat kata Coach Ripan, Aun Rahman jangan kebanyakan nanya ya di FM. Anda kan jurnalis di FM nih. Tapi enggak, poinnya memang kan kalau di Ligue 1 kayaknya dengan ya kayaknya pesaing kuatnya PSG kan ini ya Suicide Squadnya Olympique Marseille gitu. Itu Suicide Squad coy, isinya Greenwood, mau ngambil Mendy. Itu kan Suicide Squad. Itu bukan, itu ini Red Flag Squad gitu. Red Flag Squad itu semua. Dia sempet juga. Itu kan terus ada Nea Maupa itu Suicide Squad gitu. Jadi emang ya Joao Neves tuh teknikal bagus betul. Iya benar. Terus Zaire Emery juga Vitinya. Cuman kan memang Hakimi juga ya. Ketika lu main di Eropa itu kan juga itu kan kayak dogfight itu jauh lebih keras lah. Arsenal experience-nya jauh lebih baik, terus juga udah jauh lebih matang lah gitu. Makanya ketika PSG kalah gue rasa memang gue melihat setelah kepergian Mbappe ke Real itu kayak hilang grit aja gitu. Hilang grit gitu loh. Makanya gue merasa bukan unexpected win gitu loh Arsenal lawan PSG. Jadi menang gitu. Agak side stepping, lu lihat enggak yang unexpected. Bukan unexpected gitu, expected win. Ya udah gitu emang. PSG itu ya one sided lah. Itu lo liatin gak yang highlightnya Ryan Havenberg lagi lawan Bolonya Liverpool yang dia half turn terus kemudian mancing orang ke tengah terus ada space kosong terus kemudian dia dribbling maju gitu kan. Itu sebenarnya ngasih unjuk bahwa di Champions League kadang-kadang bukan cuma soal teknik, itu kan Havenberg ngeliatin teknik ya, physical juga sama awareness gimana caranya manipulasi lawan narik load supaya bisa ngebuka ruang di belakangnya gitu. Jadi emang 3 aspek ini biasanya yang bisa ngatrol lo di lini tengah. Kalau misalkan ngomongin dogfight tadi itu duel antar pemain di dalam sebuah ruang sempit gitu ya. Gitu. Jadi gue pikir itu yang kemudian mungkin PSG agak lacking, walaupun gue tetap berpendapat bahwa pemain-pemain muda PSG itu sebenarnya menjanjikan. Oh gitu. banget iya. Dan emang tadi yang Bang Rossi bilang kan Arsenal mainnya lebih fisikal kan, maksudnya emang jelas jauh banget sama PSG. Dan menurut gue emang ini perbedaannya Arteta dengan Pep Guardiola juga menurut gue. Dimana Arteta tuh emang mengutamakan fisikal dalam bermain juga, makanya kan makanya dari set piece pun juga demikian. Makanya kemarin City juga agak susah kan ngelawan. Ya maksudnya kayak Walker kok ngejagain Gabriel gitu kan. Ya itu dari keunggulan fisikal itu yang Arteta tunjukin di depan dibanding Pep Guardiola yang emang mungkin lebih taktikal. Itu menarik loh sebenarnya Mikel Arteta meskipun dia cirinya positional play ya, dan dia pernah spending waktu di bawah Guardiola sebagai asistennya di Manchester City. Itu kan sebenarnya pendidikan sepak bolanya dia itu kan banyak diambil di Inggris ya. Di Rangers, di Scotland terus kemudian di Everton lama di Everton gitu loh. Jadi emang kayak gue ngeliat ada sebagian British culture yang kemudian dimasukin ke dalam filosofinya dia. Walaupun menurut gue ada yang menarik kalau misalnya Guardiola gitu ya, di Brescia itu dia belajar soal gimana pentingnya tackle. Walaupun gue belum ngeliat ya apakah itu bisa digunakan di playbooknya dia apa enggak gitu. Iya. Dan gue juga lihat mungkin memang karena emang udah tahu kekuatannya gitu ya, yaitu melalui set piece. Fisik ini begitu penting juga gitu ya. Bukan melulu cuma untuk cetak gol, tapi untuk
membuat situasi chaos, terutama di kotak penalti, sehingga ada peluang atau pemain yang terbebas untuk bisa mencetak gol dari corner gitu. Yang mana kalau kemarin bukan corner tapi free kick langsung. Dan keberadaan fisik juga membuat arah tendangan Saka tidak terlihat oleh siapapun. Itu nggak kena loh. Gue bener-bener perhatiin tuh bener-bener mulus ke gawang. Jadi memang diarahkan ke sana. Yang mana berharap kalau bahasanya Coach Justin gol jatuh dari langit mungkin gitu ya. Ngebelok ya. Mana masuk terus entah gimana pinball masuk gitu. Emang diarahkan begitu karena arah tendangan itu tidak terlihat seperti memberikan umpan gitu. Ya tanggung aja bola tanggung gitu loh. Karena menurut gue kalau ngomongin set piece ya si siapa Nicolas Jover ya. Pelatihnya set piece ya Arsenal itu. Mantan ini City ya juga ya? Iya. Dari pakai Pep. Dan menurut gue itu kan ada beberapa aspek. Pertama aspek ngarahin bola kemana, sama kedua aspek fisik. Ngarahin bola kemana dalam artian kalau misalkan bola diarahkan ke tiang jauh ke tiang jauh, ya kalau bisa gerakin kipernya jangan sampai dia mensasar ke tiang jauh. Itu makanya kemudian kita ngeliat Arsenal tuh suka ngepung. Banget. Tapi diem aja, bukan yang lu gangguin tapi diem aja tapi penuh aja. Dia di trajektorinya kiper itu, dia diem doang. Itu makanya kan kalau kalian lihat yang lawan Spurs, North London terus City yang terakhir tuh kemarin Leicester ya. Leicester itu kan tiang jauh kan yang si Endi dibunuh diri itu kan. Itu dilihat lu bisa ngeliat itu gimana kalau dekat dong. Bukan tiang umpan crossingnya tiang jauh siapa sih nendang? Trossard nendang mantul ke gawang. Iya ke Dindi kan. Nah, itu makanya bukan PDD, Didi. Balik lagi. Apa maksudnya itu kan kelihatan kalau di FIFA itu kalau di EAFC kan ada yang namanya crowd the goalkeeper. Yang setup dia yang punchline dia lucu. Tolong lanjutin nanti gue dikomenin lagi. Apa crowd the keeper kan. Nah, pada satu crowd the keeper itu ya benar-benar maksudnya makanya kan kemarin itu banyak yang protes kan kok ini enggak foul enggak apa ya karena emang pemain Arsenal yang gak ngedorong, mereka cuma diem doang gitu. Mereka cuma diem doang bikin wall di sana dan akhirnya ngasih space buat Gabriel penetrasi ke dalam. Makanya kan gue sempet nge-tweet itu kayak main volley aja gitu. Emang di set up gitu, langsung smash gitu. Bedanya kan dia pakai pala gitu. Iya, dan gue ngerasa kalau ngomongin soal Champions League gitu ya, tadi kan Aun bilang soal pengalaman gitu ya. Sebenarnya kan Arsenal juga cukup lama absen ya, baru 2 musim terakhir join lagi. Tapi kerasa banget emang kalau main di Champions League itu kalau lu adalah seorang, ini bukan secara tim secara umum ya. Lu pemain yang familiar sama Champions League. Itu emang beda sih. Emang. Gitu maksud gue bisa bilang misalnya kayak sekarang ya ada Havertz gitu. Ya selain emang rekor cetak gol di Emirates bagus, emang gue udah biasa main di final Champions, gue pernah cetak gol di final UCL. Terus juga kemarin kan enak banget tuh. Dan kita melihat Donnarumma bukan kiper terbaik Euro gitu kemarin tuh. Udah 4 tahun lalu gitu kan bisa dibikin gol gitu. Terus Havertz jelas bagus. Jurriën Timber gila. Jurriën Timber menurut gue oke banget dan 45 menit diganti. Ya udah gitu. Maksudnya dia main satu babak aja gue udah bisa bilang dia nih bisa jadi nominasi man of the match. Si Timber itu both fit ya, bisa kanan kiri. Dan dia kayak lebih komplit gitu loh. Maksudnya dibanding Ben White. Makanya Ben White gue sedih sih kalau sampai susah masuk lagi, tapi kondisinya sekarang ya kedalaman squad yang kita cari dan susah. Ini orang bisa di mana-mana loh. Dan bisa cover ke tengah, bisa invert, bisa bantu offense. Kalau misalkan lu punya Calafiori di kiri terus Timber di kanan tuh kan udah lu bahas ya. Dua-duanya bisa inverting gantian, gantian. Cuman yang menurut gua secara aspek teknikal itu oke adalah lu punya pemain yang bisa ngeflow ke sayapnya itu lebih cepat dengan kaki kanan sebenarnya. Angle passing kan. Jadi lu misalkan Saka itu kan kalau misalkan di sisi kanan dia nusuk masuk ya. Kalau lu ngasih dia operan pakai ke kanan itu kan lurus gini. Dia tinggal masuk gitu kan, langsung ngadep gawang gitu. Itu menurut gua kayak misalkan langsung bahaya gitu karena langsung ngadep gawang gitu. Dan lebih unpredictable juga. Masa kalau Ben White pasti geraknya tuh ke sini kan. Bener. Keluarnya. Nah, kalau Timber kan bisa masuk. Dan kemarin tuh pas abis pokoknya ada momen dia tackle Barcola, ngacak-ngacak terus di tackle. Abis tuh bolanya dibawa sendiri sampai luar kotak penalti. Itu gila, maksud gue progresinya tuh gokil. Dan maksudnya kalau pemain kayak Partey terlihat bagus, itu gokil sih. Dan sebenarnya ini Partey udah habis nih, kok bagus kemarin gitu. Dan sebenarnya kan yang suka alpha dilihat orang tuh sebenarnya kalau gue sih masih lebih mengedepankan aspek ini ya di antara Timber kemudian Calafiori. Karena kalau gue lihat Timber tuh secara defending tuh halus. Ada kan satu bola udah masuk ke dalam kotak penalti Arsenal tuh cuma dicolek gitu doang, keambil sama dia gitu. Jadi emang menurut gue salah satu aspek paling penting meskipun fullback itu dibutuhan buat ofensif ya. Tapi ketika kemudian dia harus defending lawan lawan penyerang-penyerang sayap
yang agresif gitu ya, atau bisa nusuk ke dalam. Defendingnya juga harus oke, dan menurut gue itu aspek pentingnya Jurrien Timber menurut gue. Nah lu kalau karena udah pakai baju pemain Arsenal nih Un, yang keren banget ini, bisa dipesan di mana ntar tanya Un ya. Apa lu mau bilang di sini? Ada juga Martin Pass kan? Oh iya, ada Martin Pass, ada Joe Calafiori. Iya. Un, lo ngelihat Arsenal musim ini sama musim lalu beda gak? Beda. Gue ngerasa better system tuh musim ini sebenarnya. Better system. Tapi kalau ngomongin better player, better personel musim lalu. Lebih musim lalu better personel. Oh, tapi kalau Fiori dan Timber? Ya, menurut gua better personel musim lalu. Tapi kan yang paling kalau gua merasa sistemnya yang utama gitu. Dari segi attacking tuh agak lacking sebenarnya. Cuman kan kalau ketika lu sudah bertahan dengan baik, kemungkinan lu tidak kebobolan berarti kan juga meningkatkan kemungkinan lu untuk mencetak gol sebenarnya. Jadi ya kalau gua sih mengutamakan sistem. Maksudnya gini, Arsenal musim lalu personelnya oke, tapi mungkin belum ketemu sistem yang pas. Musim ini sistemnya pas, cuman gua merasa ada beberapa sektor di mana masih kurang gitu. Misalnya nih, gak ada Smith Rowe sebenarnya itu kan membuat posisinya Odegaard jadinya riskan gitu. Apalagi kalau Odegaard nggak ada kayak gitu. Iya, kalau Odegaard nggak ada misalnya. Terus Fabio Vieira-nya juga kan dipinjemin kan. Menurut gua sih. Dia bukan solusi sih, tapi tapi kan ketika lu punya mah ya oke gitu kan. Paling nggak serap-serap ya gitu. Buat lawan Bolton. Kayaknya mungkin terlalu tusun tutel, cuman kayaknya harus diakui sejauh ini sampai bulan Oktober ya defense-nya Arsenal adalah salah satu yang terbaik di Eropa gitu. Jadi ya gimana maksudnya mereka 4 bisa 4-backnya ngeri banget loh 4-4-nya. Ya maksudnya gimana mereka bisa survive tanpa Odegaard, terus mereka nerapin defensif dengan world class gitu ya, dan memaksimalkan set piece, ya itu udah bagus banget sih. Arteta udah adaptasi berarti. Tapi kalau sistem Ancelotti yang membuat kalah dari Albasi Waldo, LOSC Lille, itu kenal gimana? Lost to Lille. Madrid kejepit. Udah lama kok denger itu. Madrid kejepit. Udah nggak unbeaten sejak 36 laga terakhir. 36 all competition, all competition. Jadi 41 tuh La Liga, 36 tuh all competition. Sorry, di musim lalu ketika juara Champions League kalah nggak sepanjang di Champions League? Gue rada lupa, tapi enggak. Gue cuma inget gol pinballnya Bellingham tuh waktu itu. Enggak sih, enggak. Nah sekarang kalah nih. Apakah ini kita bisa bilang awal krisis atau? Dibilang awal krisis enggak sih. Menurut gue terlalu terburu-buru ya. Masalahnya kan ya waktu episode sebelumnya kan gue juga sempat bahas ya, Madrid ini masih dalam proses adaptasi tanpa Toni Kroos, jelas memaksimalkan permainan Kylian Mbappe ya kan. Dan tapi kalau kita ngomongin laga kemarin tuh emang ya tadi kita off air juga sempat ngomong Bang Rosio Barraon ya. Betul. Gue sebenarnya nganggep ya ini nggak cuma pelatih tapi pemain juga off karena emang ya dari mereka ngelakuin kontrol aja ngaco, passing aja ngaco, bener-bener kayak gue nggak tahu kayak entah mereka kena pressure atau gimana. Dan itu yang ngebuat gue kayak kok ini kenapa sih kok off banget gitu, struktur serangan juga nggak ada, kayak gampang kebaca. Kalau kita ngebahas Lost Lille-nya sedikit. Lost Lille, LOSC. Lille aja Lille. Sorry. Kalau gue ngebahas, kalau kita ngebahas Lille-nya sendiri, bagaimana mereka bermain tuh menurut gue defensifnya solid banget, bagus banget. Mereka main mid block dan emang ngasih space di belakang tuh dikasih space kosong sengaja. Jadi dibilang high defensive line enggak, tapi kayak agak ke mid block bener kan. Nah itu sengaja banget sebenarnya. Ada 2 poin menurut gue kenapa mereka ngelakuin ini. Yang pertama nih menurut gue paling tengil. Yang pertama mereka ngerasa nggak ada Toni Kroos, ya udah silakan aja nih kalau lu mau ngelakuin long ball silakan nih gue kasih space nih. Ada nggak lu pemain yang bisa ngelakuin hal itu gitu kan? Yang kedua, ya udah center back Madrid atau midfielder Madrid mereka ngerasa silakan nih gue kasih nih kosong nih, lu umpan ke sana. Itu sebenarnya tujuannya buat mereka nge-recovery bola. Makanya 4 defensive line mereka nih, left back, right back, center back mereka itu benar-benar solid banget, nggak kepancing, nggak kayak yang satu inverted, enggak mereka tetap stabil di situ karena buat penetrasi gerakan Vinicius sama Endrick tuh get in behind di sana tuh langsung ke cover abis gitu. Apalagi Thiago Santos right back-nya tuh mainnya bagus banget. Zegrova tuh wingernya Lille itu mainnya bagus. Dia sampai kalau misalnya Madrid main di sayap, Vinicius atau mau kombinasi sama Bellingham sama Mendy juga yang
dark system banyak yang bilang ya. Dark system. Apa? Dark system, Arsenal dibilang dark art sih orang dikit-dikit nggak tahu loh gitu kan. Nah, Dark apa, web. karena emang nggak bisa. Mendy itu masalahnya defensif bagus. Kayak Aaron Wan-Bissaka aja. Aaron Wan-Bissaka. Attackingnya jelek. Berarti lu belum punya back kiri bagus pas Marcelo ya? Setelah Marcelo bagus belum ada. Bener belum ada. Enggak, sebenarnya ada waktu itu. Itu ada Miguel. Odriozola tuh right back. Iya, Miguel yang Girona. Miguel Gutierrez. Itu sebenarnya bagus tuh waktu itu. Dan Fran Garcia ini kan waktu itu bagus juga di Rayo kan. Dan dia emang Akademi Madrid kan. Akhirnya dibalikin ada lagi. tuh yang lagi main bagus di Benfica, Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes ya? Itu bagus banget. Madrid juga kan. Alvaro Fernandes. Itu Madrid. Oh itu kayak back sayap dari Akademi kayaknya. Iya. Betul. Pernah di MU soalnya. Di Benfica bagus. Di Benfica bagus. Nah, ini saatnya ambil dari Benfica nih. Pasti dicari duit kan. Masalahnya kan Madrid kan dari kemarin tuh pengen banget ngincar Alphonso Davies tapi masih belum deal kan. Karena harganya menurut Madrid kayak kok 50 juta, 40 juta gitu kan. Ya lu ngambil dari Benfica juga kan dulu Contro juga bisa. Contro ya kan. Bisa aja. Makanya maksud gua permasalahannya kalau misalnya dibilang ya pelatih yang salah, gue juga bisa bilang mengatakan iya karena strukturnya. Tapi kalau misalnya mau dibilang salahnya siapa paling awal ya gue selalu bilang board. Karena harusnya board tuh udah sadar Madrid main 7 turnamen gitu kan. Main 7 turnamen, Joselu dikeluarin. Lu masa mau sih maksimalin Endrick sebagai pengganti Mbappe. Dan kemarin kelihatan Endrick masih belum siap. Jadi starter untuk starter tuh belum siap. Belum siap untuk starter ya guys. Belum siap untuk starter gitu. Banyak banget mistakes. Jadi board masalahnya. Bukan menurut gua bukan Ancelotti-nya udah gak haus lagi. Oh Ancelotti gak haus lagi gak mungkin lah. Ancelotti gak haus lagi. Kenapa lu bisa mengasumsikan demikian? Dia udah. Kok jadi kembung? Enggak. Ancelotti sudah merasakan semuanya gitu. Iya betul. Comeback juga dapat lagi sih. Treble emang dia udah ya? Treble dia udah ya? Emang lu mau treble? Bukannya lu katanya gak penting kan? Apa ya? UCL gak penting, yang penting Copa del Rey. Copa del Rey ya penting. Tapi kan Copa del Rey itu penting untuk mewujudkan treble dong. Ya itu dong treble. Tapi Copa del Rey dapat UCL enggak. Itu paling apa sih? Tapi kan dia brengsek ya bang. Yang lain pengen UCL, udah biasa. Gue pengen Copa del Rey. Anjing. Gue di tanggal lepas gue nanya, lu sebagai fans Madrid, gue pengen tahu gimana sih menang UCL rasanya apa gitu. Kayak apakah kayak Arsenal menang FA gitu. Kayak biasa aja. Kayak Casemiro tuh kan, lu ngapain sih pindah dari Madrid ke MU? Ya gue udah punya 5 UCL. Cari tantangan. Enggak, siapa namanya Casemiro. Kan dia foto nih waktu menang UCL gini kan. Di MU foto lagi 5 kartu merah. Belum. Tapi dikit-dikit dia gini kartu merah. Kan dibilangnya gitu. Nah gini. Oke, tadi kan lu udah mulai main salah-salahan. Kita enggak pergi dulu ke main salah-salahan. Gini, Madrid kalah itu satu hal, Un. Bener. Tapi hal lainnya juga adalah kalahnya nggak cetak gol. Iya. Nah ini kan juga sesuatu hal yang. Iya sebenarnya kalau menurut gue tadi Waldo bilang adaptasi itu ada benernya. Jadi sebenarnya kan lini tengahnya Madrid musim ini itu nggak ada satu orang controller. Betul. Mostly destroyer. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham gitu yang semuanya emang gelandang dynamic semua gitu. Dan bukan nggak ada gelandang controller kayak Toni Kroos. Ada sih Luka Modric gitu. Cuman kan Modric udah tua satu. Itu rekor tertua loh. Kemarin lawan Atletico. Dan dia kan itu penampilan tertua sepanjang sejarah klub 39 tahun. Makanya kemudian dia kan tidak selalu starter juga. Jadi makanya memang kemudian kalau Waldo bilang ada perubahan gaya main itu benar karena base midfieldnya itu semuanya beda gitu, nggak ada controller satu di situ. Dan kalau ngomongin nyalahin boards mungkin kalau pengen bisa memaksimalkan kemampuan teknikal banyak pemain yang ada di situ, entah itu Vinicius, entah itu Jude Bellingham, even Valverde gitu ya, mungkin lu harusnya ketika Toni Kroos nggak ada nyari satu gelandang yang bisa dapat gaining control di lini tengah. Udah ada satu sebenarnya. Gitu, siapa tuh? Wirtz tuh sebenarnya mau diincer. Oh, Florian Wirtz. Sebenarnya dia kan emang lebih kreatif juga kan. Sebenarnya walaupun agak attacking, tapi ya let's see maksudnya dan sebenarnya Ancelotti dari kemarin tuh udah sempat ngelakuin adaptasi without Toni Kroos ya. Maksudnya kita harus tetap jalan dong. Masa harus tetap nyari Toni Kroos gitu. Betul. Why not kita coba jalan? Ya udah mereka coba mainin right back-nya lebih inverted, Carvalho biasa overlap. Inverted Rodrigo-nya jadi wide playmaker. Itu udah coba dicobain. Cuman permasalahan itu kemarin emang ya si Endrick yang starter, Vinicius starter karena Mbappe kan sempat cedera tapi bilangnya aman. Akhirnya disubstitusi. Pas masuk juga off juga gitu. Padahal ini di ibu kota maksudnya di Prancis gitu kan.
Dan emang udah lama banget Madrid gak ketemu tim-tim selain PSG di Prancis. Iya, tapi menurut gue ini menarik karena tadi gue juga ngebahas di sama Aun sama Waldo di sebelum kita tag gitu ya. Kan Madrid itu gue ngebaca banyak fans Madrid itu nyalain Ancelotti kan. Karena tidak kurang struktur. Ini menarik. Jadi makanya dia bilang Aun bilang lu nyalain Ancelotti enggak? Iya, makanya karena tipikalnya begitu. Iya. Okay. Karena kan di episode sebelumnya kita membahas soal posisionalis sama yang ngasih freedom lebih gitu. Sementara pas kita kan juga ngebahas Madrid kan di episode sebelumnya dan sebenarnya Madrid itu kan jatuh di area yang lebih ngasih freedom lebih. Sementara posisionalnya tuh ya udah biasa aja. Tadi Aun tuh ngasih analogi menarik karena Waldo nanya itu yang kayak gitu tuh analoginya gimana. Jadi bayangin gini, Pep Guardiola sama Ancelotti itu punya pemahaman bahwa kalau misalkan ada satu space kalau misalkan semua pemain bertumpuk di satu ruang, di satu space, berarti kan ada satu space lagi kosong gitu kan. Kita eksploitasi space kosong itu gitu. Cuman yang menarik adalah gimana caranya mengeksploitasi space kosong tersebut. Misal Pep Guardiola sama Ancelotti sama-sama ngelihat ada sungai gitu ya. Pokoknya gimana caranya kita harus nyebrang ke seberang sungai tersebut. Pep Guardiola pakai syarat. Gue nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya ke seberang sungai tersebut harus pakai rakit. Kalau Ancelotti lebih ngebebasin, mau pakai rakit terserah, mau berenang terserah, pokoknya yang penting nyampe sana sampai seberang gitu. Nah itu yang membedakan antara struktur sama yang less struktur dan ngasih kebebasan lebih kayak gitu menurut gue analoginya. Nah kalau ngelihat Madrid kayak gitu kemarin kan orang bilang wah ini karena mainnya berantakan. Kayaknya salah pelatih deh. Terus Waldo menyalahkan pragmatisme. Iya. Nah terus kemudian si Waldo bilang tapi enggak juga, pemain berantakan segala macam. Berarti salah pemainnya. Menurut gue, cara ngebedain mana yang salah antara pelatih atau pemain itu bisa dilihat dari bagaimana sebuah tim main. Kalau misalkan arahannya nih udah jelas gitu ya, kelihatan patternnya selalu diulang-ulang cara mainnya seperti itu terus gitu ya. Tapi kayak Arsenal, kayak Liverpool, kayak Manchester City gitu ya. Tapi kemudian pemainnya salah oper, finishing gak becus. Itu bisa nyalahin eksekusi pemain. Tapi kalau misalkan timnya ini arah mainnya patternnya tuh biasanya berubah-ubah gitu ya, nggak jelas. Kadang-kadang long ball, kadang-kadang counter gitu segala macam. Pemain yang kasih kebebasan lebih itu menurut gue lebih ke struktur dulu gitu loh. Makanya sebut saja tim X gitu. Itu ada beberapa. Makanya gue bilang itu tidak salah tapi risikonya lebih besar gitu. Karena kenapa risikonya lebih besar? Karena kalau misalkan pemainnya off gitu ya, hasilnya fluktuatif. Terus kemudian formnya juga fluktuatif juga. Oke. Gitu. Tadi gue mau tebal yang tadi belum kejawab sebenarnya Uni. Di mana Madrid kalah satu hal tapi soal nggak golinnya gitu ya. Apakah begini? Sebenarnya ini kan udah sinyal-sinyal yang terasa bukan dari musim ini aja Dok. Kita semua tahu musim lalu bahkan di Champions League yang sering gue lihat kan bukan La Liga ya. Maksudnya gue nonton itu ada gol-gol menit akhir yang terjadi. Kan banyak orang bilang kalau gol menit akhir mentality monster. Tapi sisi lainnya adalah berarti mesti sampai akhir nih baru dapet tuh gol. Yang mana gak melulu sebenarnya kita harus bilang emang nyerang terus tuh bisa jadi gol kayak John Stones gitu. Tapi kadang kan mandek aja dengan peluang banyak dikurungnya gitu kan. Tapi kan ini berarti ada problem soal solusi di depan, solusi mencetak gol gitu. Lu ngelihat itu gak? Gue tuh melihat gini, maksudnya kan ada anggapan ketika misalnya Mbappe, Rodrigo dan juga Vini main bareng akan jadi monster goal dan lain-lain. Yang masalahnya kan gini, ketika melatih ataupun ngumpulin pemain tuh nggak kayak main catur gitu. Lu gerakin gitu. Nggak gitu kan. Ketika lu masang-masang itu kan tentu outputnya akan berbeda gitu. Dan keberadaan Vini dan Mbappe secara di atas kertas, secara teori mungkin works. Tapi kan juga ada banyak faktor lain gitu. Ada banyak faktor ya tim lawannya gimana, support ke merekanya gimana. Gua rasa memang perkaranya sebenarnya justru emang bukan di mereka kalau gua melihat, tapi memang kebutuhan pemain untuk Newport trio ini gitu. Yang itu yang gue lihat tidak ada karena tipe pemain yang tadi kita bahas juga, karena tipe gelandangnya bukan tipe untuk Newport pemain-pemain ini. Dan kalau misalnya nge-bypass gitu dari belakang ke depan juga tidak cocok. Tapi memang kalau misalnya gue boleh di pikiran gue memang juga Madrid di sisi lain membutuhkan pemain yang tipenya tidak seperti 3 pemain ini dan 4 mungkin dengan Endrick. Yang mungkin let's say bahasa paling simpelnya adalah Madrid kalau ditanya apakah butuh penyerang nomor 9 butuh kayak Joselu kemarin gitu. Tapi jangan Joselu banget gitu.
Kalau bisa tuh di levelnya Oli Watkins gitu misalnya ya, misal. Gyökeres, Vlahovic lah gitu maksudnya. Itu Flawless keren ketinggian. sih. Iya. Itu Ketinggian ketinggian. dong, masa Joselu. Ketinggian. Kalau mereka harus di penyerang utama soalnya. Terus siapa Kalau dong? Gyökeres boleh deh. Gyökeres boleh. Mau pai. Mau baik keren. Luka Jovic udah mau Lu nggak? kayak udah pernah itu. Udah pernah tapi Itu failing. Iya, Maksud gua tapi kan ya ibaratnya kayak pistol gitu. Lu punya banyak peluru untuk situasi berbeda itu menyenangkan kan. Dan gua rasa sebenarnya situasinya Madrid itu bukan di pelurunya tapi di kokangannya. Maksudnya buat kontrolnya gitu. Supply dan supportnya ya. Iya, itu yang jadi masalah. Itu yang kemudian gua rasa jadi problem kayak mana nih Mbappe nggak meledak-meledak gitu kan. Kayak ini ya karena si pengokangnya nggak pas aja. Oke, ini gue familiar karena Odegaard lagi cedera ya. Jadi itu akan cukup menghambat kreativitas gitu. Nah, ini berhubung tadi lu lagi bahas nih soal support. Iya. Tadi kan Madrid kita udah bilang ya, gelandangnya banyaknya yang fighter, destroyer gitu, bukan tipe controller atau yang memberi supply gitu ya. Modric ada tapi udah tua, udah jelas lah harus ada regenerasi di sana dan kayaknya emang harus ngincar tipe gelandang yang cenderung lebih kreatif mungkin bahasa kita ya. Betul. Bayern Munchen membantai banyak tim tapi menghadapi Aston Villanya Unai Emery, dia juga nggak bisa golin. Apakah Bayern kurang support? Gini, Apakah Bayern kurang support? Gini. Aston Villa satu udah pernah juara Eropa Bapak. Ini comebacknya mereka. Bayern lagi. Itu pakai pelatih kita bukan Peter Wih. Peter Wih. Ini Aston Villa bukan tim kaleng-kaleng, Bang. Walaupun baru main lagi ya. Iya, familiaritas, mentalitas. Terus di sisi lain ini Unai Emery itu hatam lah sama Eropa mah gitu. Iya, menurut gua bukan di Aston Villa tapi di Unai Emery-nya. Unai Emery itu udah hatam di Eropa, Bos. Jadi udah tahu dia ininya gimana gitu, Di PSG celah-celahnya. juga pernah, iya. Sementara di sisi lain menurut gua Bayern itu juga lagi di posisi sebenarnya menyenangkan yang melihat second line mereka gitu. Olis, terus juga Nabri, Musiala. Support banyak dong. Supportnya sebenarnya. banyak. Iya kan? Cuman kan mereka melawan tim yang juga sebenarnya bagus gitu. Mid blocknya. Iya. Iya. Dan kalau Emi Martinez ini kan bajingan kalau lagi big game kan. Iya. Bagus banget aja gitu lagi big game. Tapi menurut gua tuh yang bahasa simpel yang bisa gue bilang adalah Bayern itu di PSG kan. Iya, Seperti di PSG. tadi Iya, Arsenal mirip. dengan PSG. Jadi Aston Villanya itu Arsenal Unai Emery gitu aja. Karena gue ngeliatnya tipikal pemain yang dimiliki oleh Unai Emery di Aston Villa tuh either technical atau agresif Yeah. gitu. Tengahnya itu Onana. Tielemans sama Onana. Tielemans sama Onana. Omado Onana sama Tielemans kan dua-duanya technical. Iya. Gitu kan. Yang satu bisa playmaking, yang satu bisa coverage-nya luas. Tapi Gitu. fisiknya mereka punya. Fisiknya punya, Fisiknya dua-duanya. mereka Dan punya, technical juga gitu kan. Terus kemudian yang bikin gol itu adalah John Duran gitu. Yang mana kalau misalkan Yang esol juga seperti Emi Martinez karena dia megang Champions League trophy. Megang trofi sebelum match, megang trofi. Yang nggak boleh dilakukan Harusnya sebenarnya. nggak boleh. itu kan Oke. gaya-gaya main dia menarik ya. Satu, dia seneng ngelepas tembakan dari jarak jauh. Yang kedua, dia ternyata juga cukup kompos untuk jadi link up player. Betul. Gitu. Yang Dan jadi dia kan nggak butuh starting 11 ya untuk ngelakuin itu. Jadi komposisi pemain ditambah taktiknya Emery yang emang satu compact gitu ya. Terus kemudian ketika udah compact lu punya pemain-pemain yang luwes lihat gitu ya, kayak Oli Watkins gitu ya. Terus atau mungkin ada yang pemain yang kayak John Duran bisa nendang dari luar kotak penalti terus bisa link up play gitu. Emang ini tuh sebuah kombinasi yang menarik antara lu punya struktur yang rapi dengan pemain-pemain yang menurut gue teknikal dan agresif gitu. Itu kenapa kemudian Bayern Munchen agak kesulitan ngadepin Villa kemarin gitu. Menurut tapi gue mau nanya, menurut lu Aston Villa bakal di atas West Ham gak? Villa kalau Inggris Villa. Villa sorry kok Villa gue kebanyakan Spanyol. Itu juga Bia. Menurut lu? Iya. Menurut lu bakal di atas West Ham? Iyalah. Pasti ya. Iya. Enggak, soalnya West Ham kayaknya Enggak pelatihnya bro. Seems wrong choice aja Tapi iya, pelatihnya. lo PT gue itu kalau misalkan ini ya apa namanya mendapatkan, gue heran di Madrid dia dapat amunisi bagus. Di West Ham juga nggak jelek-jelek banak, tapi agak kurang ya. Di Spanyol juga bagus kan waktu itu. Maksudnya kalau ngomong kita geser dikit West Ham ini kan transfernya seru banget ya. Guido Rodriguez, terus full crew. The Great Aaron Wan-Bissaka gitu. Ada grade-nya weh. Pemainnya Bang Dex. Pemainnya Bang Dex. Yang cuman ada Summer doang, Summer. Oh, Summerfield. Silencio Summerfield. Maksudnya transfernya bagus tapi kan Aston Villa unik lah, unik di Premier League posisinya bagus, terus di Eropa juga. Gue rasa mungkin mereka ya bisa masuk ke next phase dan bikin kejutan kayaknya. Dan tadi benar yang lu bilang soal Emery itu pelatih pengalaman. Soalnya dia nih mutusin dominasi Bayern di fase grup 41 pertandingan gak pernah kalah nih.
itu Emery sebelumnya mereka kalah itu sama Emery 2017 di PSG kalahin Bayern 3-0 banget nih keren. Kalahin Bayern 3-0 waktu itu. Unik. Emery ini pelatih unik. Pelatih bagus. Iya kecuali Good Evening kan. Iya kecuali di final Europa League yang gue yakin banget menang loh itu. Dia gak pernah kalah di Europa League loh. Final selain sama Arsenal. Di Villarreal menang. MU kalah kan. Sevilla menang. Gila tuh orang. Lawan siapa gitu? Chelsea. Ah kacau. Chelsea siapa ya? Giroud, Hazard. Enggak. Oh Sari. Sari. Ya, Peter Cech. Makanya abis itu Hazard kan ke Madrid. Peter Ya Cech. thank you apa. Pas Giroud diving header keren. Oke, 1-0 dibalik. Enggak ada lagi. Iwobi itu yang golin. Hebat. Udah jangan geser Arsenal lagi ya. Nah gini, kita harus bahas Aston Villa juga nih ya. Karena kan akan menghadapi Manchester United yang ternyata kartu merahnya Bruno dibatalkan. Untuk menghadapi Aston Villa. Wasitnya Cavana. Tapi gini, dengan tadi yang kita bilang ada mid block, Unai Emery knows how to play dan ya punya fisik, punya technicality. Menghadapi Manchester United, apakah kita harus berpesan fans MU untuk tidak terlalu banyak menonton gamenya aja? Yang ngebedain musim kemarin kan sebenarnya di double kan Aston Villa, Man United menang kan. Cuman yang ngebedain lini tengah. 2 kali menang ya? Oh iya. Cuman yang ngebedain karena tahu dong cara menang lawan Emery. Yang ngebedain adalah lini tengahnya sekarang punya Amadou Onana. Betul. Si Aston Villa. Yang mana mungkin And it would be the difference? Iya, kalau misalkan untuk berusaha sedikit memenangi pertarungan di lini tengah mungkin agak sedikit tapi berat kan ada ya. Ugarte di MU. Justru akan dapat kisi-kisi lawan Aston Villa itu di Eropa, di pertandingan Eropa di pekan ini lawan Fenerbahce. Karena kan ada Porto bukan? Porto ya? Porto. Harusnya ada yang mirip nih. Oh iya benar juga. Don't forget they have Ross Barkley and Ian Maatsen juga. Don't forget man. Prince from Luton. Iya makanya gue bilang apakah ini kita beri saran fans MU gak usah nonton aja atau jangan berharap. Minimal jangan berharap atau gimana? Maksud Ya, Villa Park kan? Kalau menurut gue sih, gue selalu menonton karena gue pengen tahu Ten Hag ini solusinya gimana atas overcome problemnya seperti apa gitu. Karena buat gue pribadi skuadnya Man United itu nggak jelek-jelek banget gitu. Kalau lu ngasih mereka sedikit struktur yang lebih rapi dan rules yang lebih strict, gitu ya, itu menurut gue harusnya sih bisa perform. Karena kita lihat. Ya, gue tahu Manchester City di final Piala FA sedikit hangover ya, habis jadi juara. Cuman kan secara taktikal Man United terapih pada pertandingan tersebut gitu. Jadi sebenarnya lu bisa seenggaknya bisa kalau misalkan dikasih strict rule yang lebih strict gitu ya. Kemudian posisi yang lebih rapi, misalkan kalau misalkan transisi posisinya di sini. Kalau bisa jangan sampai ngadep ke gawang sendiri kayak ngejar lawan Twente gitu loh. Kayak gitu-gitu. Maksud gue itu bisa, gue pikir United bisa dapat hasil yang lebih konsisten, form yang lebih konsisten juga. Højlund udah main kan ya? Højlund udah main. Ini Vincent Kompany dan juga para pemain di Bayern nih nggak ketemu solusinya untuk sampai ke gawang Aston Villa ya, maksudnya sampai gol gitu ya. Di Man United dan Ten Hag gimana lo ngelihatnya, mungkin untuk break the mid block or outsmart the Unai Emery, karena tadi kan you speak high about Aston Villa nih. Kalau sekarang dari MU-nya apakah gue tuh sudah terbayang Amadou Onana ngebully Casemiro sama Ugarte masalahnya. Sudah terbayang di kepala gue gitu. Tapi kan gak fit. Tapi enggak, maksudnya kan kita harus berusaha melihat pertandingan berjalan dengan situasi yang berbeda gitu. Karena gue selalu merasa tiap pertandingan kan nggak bisa lu kayak lawan Bayern bagus, lawan MU bakal bagus juga, nggak gitu kan. Ada banyak sekali faktor. Gue rasa cara nge-outsmart ini sebenarnya kayak jawaban klise, tapi cara nge-outsmart Amadou Onana adalah nge-outsmart Amadou Onana gitu. Cara bermain jauh lebih rapi, gue sepakat sama Mas Rossi, jauh lebih rapi, dan memang karena dua-duanya karena Onana dan juga Tielemans mainnya deep, mau gak mau cara nge-outsmart mereka adalah pancing mereka keluar kan. Dan itu gue rasa butuh satu striker mungkin ya. Butuh. Atau pakai caranya Xabi Alonso kalau misalkan ngadepin sebuah tim yang tengahnya itu rapat, ya udah gue pakai sayap. Gitu. Garnacho akan bisa jadi tampil gitu. prima ini harusnya. Kalau menurut gue sih itu salah satu ini ya, textbook cara paling standar textbook. Tapi kan gimana caranya nyampe bola ke sayap itu kan yang kadang-kadang susah ya. Makanya kalau gue pikir ya ini kan sebenarnya cara yang sering digunain sama banyak tim posisional di top level ya. Jadi kalau misalkan pengen ke sayap, ya udah overload aja sayap satu gitu ya. Itu kan mau nggak mau yang tengah kan juga kepancing untuk sayap, terus kemudian ya lu digeser tengah gitu loh. Jadi itu yang menurut gue belum ngeliat itu di Man United.
working di satu area terus kemudian pindah bareng-bareng ke area lain atau switch gitu segala macam. Itu belum pernah dilakukan secara konsisten karena seringkali yang terjadi adalah Man United kalah jumlah di satu area gitu. Iya, oke. Tadi karena udah kesenggol soal Xabi Alonso ya, yang mana menahan imbang Bayern juga sempat dengan kedua golnya dari 2 DMF ya, Pavlovic sama Andri. Nah, ini ada duel Jerman lawan Itali ini. Ini sekilas aja gue penasaran ya soal Leverkusen lawan Milan menang 1-0 sedangkan Leipzig di comeback sama Juventus 2-3 gitu. 10 pemain Juventus gitu ya. Dan mana gue yakin Juventus ini juga senang karena tidak berharap hanya imbang saja ya seperti era Allegri. Oke, kita harus fight back, kita harus bisa menangkan ini karena punya modalnya gitu. Nah kalau secara singkat aja mungkin dari Leverkusen, Milan dan Leipzig Juventus terutama dari tim Italia ini Milan dan Juve. Gimana lo ada note apa? Gue menariknya itu si Thiago Motta bilang ketika 10 pemain gue tidak bermaksud untuk main imbang, gue tetap ngejar menang gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menarik ya, karena mentality ya? Iya, mentality satu, yang kedua dia emang punya punya approach itu buat tetap terus proaktif gimana pun ceritanya gitu. Dan yang menarik kan yang golin belakang Vlahovic ya. Jadi sumber pemain Juventus untuk perform tuh sekarang nggak cuma 1-2 pemain aja gitu, beragam gitu. Kalau misalkan gue ngeliat perjalanan mereka sejauh musim ini berjalan gitu. Jadi gue merasa bahwa di sini ada mulai kerasa individual itu sedikit turun di Juventus. Yang penting adalah kolektivitas bagaimana sebuah tim bermain. Makanya kemudian si Thiago Motta berani untuk berbicara positif bahwa ketinggalan kekurang satu pemain juga gue masih bisa kok untuk approach menang gitu. Walaupun DNA Milan masih belum kelihatan ya. Tapi justru Milan itu adalah kebalikannya Juventus. Masih 0 justru Milan ini terlalu dependen banget sama Pulisic gitu untuk serangan. Itu yang gue lihat kebalikannya Juventus yang punya opsinya lebih banyak gitu. Karena kan harapannya itu sebenarnya nggak cuman Pulisic. Cuman kan kita bisa lihat termasuk di dalam Madrid juga bergantung banget dalam serangan tuh sama Pulisic gitu. Untuk ngedrive, untuk ngebongkar pertahanan lawan. Dan itu yang gue lihat juga kebawa tuh sampai pertandingan Eropa karena Rafael Leao kayaknya tuh juga ada kayaknya mungkin lagi nggak perform dan juga inkonsisten gitu. Tadinya dia soalnya yang jadi Pulisic ya. Harapannya dia terus datangin Pulisic dengan harapan kan tugasnya kebagi tapi justru malah jadi rentetan yang gak berakhir gitu. Jadi gue rasa memang gue kayaknya udah lama udah apa ya? Gue cukup kangen Milan main di Eropa. Tim Italia main di Eropa tuh kan salah satu pemandangan seru juga gitu. Karena biasanya mereka menampilkan hal yang beda dengan yang ditunjukkan oleh tim lain. Betul. Dan Champions League di midweek ini menghasilkan banyak skor pembantaian ya gue rasa ya. Bahkan dari game yang sebelum jam 2, jam 12 itu Brest membantai Salzburg 4-0. Terus City lawan Slovan 4-0 juga, Inter menang 4-0 juga lawan Red Star. Benfica juga 4-0 lawan Atletico. Liverpool lawan Bolonya 2-0, Barcelona lawan Young Boys 5-0 dan Dortmund ngalahin Celtic 7-1 dengan hat-trick Adeyemi di babak pertama. Dia ini udah kayak Galatama jadinya. Gila ya, 7-1. Gede-gede. Tapi respect Celtic fansnya ya, membentangkan bendera Palestina Lebanon ya. Selalu. Jadi tapi penampilannya tolong diperbaiki juga Celtic. Nah kalau dari timnas Indonesia, ya iya dong. Maksudnya udah bagus off the pitch-nya, cuma yang di dalam lapangan juga gitu. Dari pemain timnas Indonesia nih udah keluar nama-nama termasuk juga yang diomongin di sosmed sih Jordi Amat. Balik lagi. Jason Hapner nggak ada ya cedera. Bahkan dia udah ngepost juga di IG-nya bahwa gue meminta maaf, gue nggak bisa jadi bagian dari ini karena cedera gitu. Gimana? Aura yellow card hilang Martin katanya. Paes kecengklik ya? Apa? Kecetit. Apa sih tangan? Keceklik ya? Terkilir Haji Naim kali ya. Haji Naim udah. Wrist Nggak injury. tahu di Dallas ada Haji Naim gak ya maksudnya buat tarik gitu. Mr. Naim ya. Gimana guys soal pemilihannya nih squad selection 27 Dimas Derajat juga masuk ya setelah kemarin cetak gol di El Clasico. Gue Gue merasa kan pasti orang akan menantikan Hilgers, ya, Eliano, bahkan gue tahu kalau misalnya fans juga karena ada posibilitas kita mainin diaspora 11-11-nya kan. Oh iya benar dengan adanya Mes sama Eliano, tapi gue rasa agak gue merasa tidak sih karena gue masih yakin kalau Rido bagus defender Indonesia yang bisa controlling dan juga bisa covering paling bagus tuh Rido. Mungkin itu yang akan jadi sorotan. Udah pasti kita pengen nonton Hilgers mainnya gimana, Eliano mainnya gimana kan. Dan juga lokal tambahan ada Malik Rizaldi yang main bagus di Persebaya sejak musim lalu.
Walaupun kalau misalnya ada pertanyaan kenapa Sananta gak main, gak dipanggil lagi, memang karena situasinya juga Sananta di klubnya di kompetisi domestik kesempatannya juga agak kurang. Beda dengan Dimas Derajat yang memang Dimas Derajat terus juga hoki. Juga Malik Rizaldi yang cetak gol dan juga emang dapat kesempatan di timnya. Si Malik kan juga lagi wangi banget kan. Akrab banget loh. Gua kenal. Iya maksudnya si ini Malik yang esensial kan maksudnya. Beda dong. Tapi gue ngebaca thread di Twitter tuh banyak yang bilang alasan pemilihan Malik ini tuh katanya karena emang dia tuh striker mobile juga. Tapi ini bukan kali pertama kan ya, maksudnya di musim lalu ketika dia main bagus ini tuh mikrofon ke mulut. Oh ini belum. Betul, jauh Pak dari tadi. Sorry. Maksudnya bahkan gue yakin pas kita waktu itu masih ini ya play-by Liga 1 gitu masih sering kan pas di Persela kalau nggak salah ya. Ya Persela. Kita juga lihat kita sering banget nyebut nama dia gitu kan, emang udah cuman kan apa ya menuju inilah. Mau tidak mau ini juga sisi positifnya timnas Indonesia yang kesulitan cari striker sebenarnya. Jadi kan ada masa di Indonesia karena kita di kompetisi domestik kita sering banget pakai penyerang asing. Para penyerang kayak Dimas, kayak Sananta, Malik juga geser. Ada banyak sekali pemain yang harusnya jadi penyerang kemudian jadi geser ke sayap. Denny Sulistiawan itu kan geser main di sayap juga gitu. Speed ya. Ya gitu. Nah gue merasa mungkin juga Kodarulohnya kali memang sulit cari penyerang gitu. Akhirnya ya udah juga susah kok. Akhirnya jadi muncul justru Sananta, Dimasnya main dijadiin penyerang lagi. Gue rasa memang itu juga jawaban dan bisa jadi opsi penyerangan kita juga karena kan permasalahannya sejauh ini tidak klinis lah. Akhirnya datengin pelatih attack Yom Ki-hun. Kita lihat Sananta finishingnya bagus, bikin golnya, hoki juga meledak ya. Gue rasa tipenya berbeda gitu. Kalau misalnya lu butuh buat ngebombardir pertahanan lawan, buat creating havoc itu hoki bagus banget. Tapi kalau buat link up, buat ikut terlibat di permainan Dimas tuh oke. Malik ini juga ngasih opsi karena kan dia bisa main wide gitu. Ini kan tentu bikin dia bisa jadi opsi kalau misalnya main dengan Ragnar maupun Eliano ataupun Struijk gitu bisa switching gitu. Jadi ya menarik karena kan harapannya tentu unbeaten ya kita ya kan. Itu unbeaten masih unbeaten ya. Ngomongin unbeaten. Ekspektasinya apakah kita bakal main counter lagi kayak lawan Australia apa enggak? Gue sih mungkin merasa ya yang di antara dua lawan, lagi kan akan lawan Bahrain sama Tiongkok. Gue rasa yang akan counter lawan Bahrain. Oh ya? Iya. Kalau physical cenderung lebih kuat dibanding Tiongkok ya. Maksudnya Tiongkok kan ini pandangan gue sih kayaknya ya Bahrain jauh lebih susah. Alot ya. Iya karena kalau gue pikir kalau misalkan emang pengen main counter lagi ya berarti butuh gelandang yang bisa pinpoint passing gitu, pinpoint passing karena pas lagi lawan Australia yang bisa kayak gitu Tom Hay ketika masuk di babak kedua baru kemudian tuh pinpoint passing cuman opsinya tidak terlalu banyak. Jadi gue sih mengharapkan kalau misalkan kita main counter dan ada beberapa pemain yang tadi Aun bilang bisa main di sayap, ya kalau bisa selain counter swifting move-nya itu yang diarahkan bukan di tengah tapi di sisi di sayap gitu, pinpoint passing terus kemudian pergerakan tanpa bola itu lebih banyak di sayap. Jadi kita overload di sayap gitu. Tapi Eliano mainnya gimana sih? Gue penasaran. Maksudnya kalau kita mau main counter dan masuk transisi gitu ya. Itu yang ini kan harapannya di pemain nomor 7 ini kan. Ini Marcelino atau Eliano? Marcelino nih. Marcelino 7 ya karena Eliano sempet ya itu foto aja, Pak. Aja ya. Nah maksudnya mungkin tipenya gue gak tahu sih sebenarnya. Yang gue tahu dia versatil, tapi kan tentu akan sangat menarik ketika kita nonton langsung aja gitu. Iya sih. Karena kan di sistem ya lagi-lagi kita ngomongin di sistem gitu. Karena kan kayak Nathan di klubnya Swansea lebih banyak main di bukan corner back full back. Tapi kan di timnas beda posisinya gitu. Calvin Verdong juga sama. Jadi gue rasa pemanfaatan Eliano dengan versatilnya dia tentu di pikiran gue karena dia bisa main jadi gelandang, bisa main jadi penyerang, bisa main jadi winger, tentu lebih roaming kayaknya gitu, lebih roaming dengan harapan mungkin tadi itu bisa bergerak lebih banyak ketimbang kalau misalnya masang Struijk atau Ragnar yang memang lebih apa getting ya? Behind player ya. Makanya gitu. tadi mungkin si yang tadi striker yang salah satunya tuh mungkin bisa lebih mobile, bisa jadi lebih drop, deep bantu wingernya juga gitu loh. Karena gue ngeliat di beberapa play terbaiknya timnas itu seringkali adalah pergerakan di sisi sayap di mana kadang-kadang kita counter, either itu langsung dari ke depan pakai bola langsung, atau bagaimana kerjasama 1-2 tapi diarahkan ke sayap gitu. Nah menurut gue itu bisa jadi signature
move-nya timnas juga gitu. Dan ketika mungkin nanti lawan kepancing ke sayap, ada satu yang masuk dari tengah itu kayak gol di Piala Asia gitu. Kan? Iya, kayak gitu. Gol di Piala Asia winger. Si Marcelino golin di Piala Asia juga itu kan switch kan ke kanan terus kemudian di kiri kosong gitu loh. Jadi yang kayak gitu menurut gue bisa kita maksimalkan gitu. Yes, dan ini terkait soal timnas juga ya. Ada artikel di The Athletic. Wah, kita masuk lagi artikelnya bahas soal naturalisasi di timnas Indonesia. Ini terkait soal ini sih ya. Mungkin sebelum kita tutup gue penasaran banget soal bagaimana Martin Paes bilang bahwa privacy di sini susah ya kan karena ya jadi artisnya lah gitu ya dan exposure tinggi banget terutama untuk bahkan tim-tim dari pemain yang dibela pemain kita ya misalnya kita tahu sendiri Tokyo Verdy seperti apa kita lihat FC Dallas bahkan adminnya juga tuh itu kayaknya salah satu adminnya kawan saya itu ya yang kuliah di sana itu juga bener-bener setiap abis main tuh ya atau timnas lagi main nge-tweet bahasa Indonesia terus juga Oxford United pasti Instagramnya juga followernya makin banyak, dimana ngepost juga bahasa Indonesia. Terus pemain-pemain yang diaspora juga pada pakai batik di hari batik nasional gitu kan. Gue lihat ya itu sangat luar biasa dan exposure ini ya memang sangat menggiurkan akhirnya. Karena teman-temannya Justin Hubner juga bilang, Justin Hubner bilang bahwa temannya bilang a lot of teammates here itu dia bilang bisa nggak gue ganti nasional tim jadi Indonesia atau gue gak kepake juga di negara gue gitu kan di Inggris atau dimanapun di Britania gue mungkin gak kepake Totti Gomez contohnya di Portugal kan gak kepake itu Metikes Aston Villa bang iya bukan maksudnya gak dipakai di Inggris akhirnya dia pindah Polandia iya maksudnya kan Wolves ada banyak juga gitu mungkin bisa dipakai mungkin Chukwuma itu siapa tuh yang gak main siapa itu ada yang 4 doang di FPL jadi striker itu emang menurut gue tidak bisa dipisahkan bahwa Indonesia itu emang negara gila bola ya. Iya. Bahkan gue tapi nggak salah juga dong maksudnya exposure. Iya itu keunggulan kita gitu ya. Menurut gue itu adalah akses dan impact dari sebuah negara yang emang gila nonton bola gitu. Mau nggak mau jadi kayak begitu dan gue pikir sih gue inget ketika 2010 Safi Salih pindah ke Pelita Jaya gitu kan. Gue inget omongan di kawan-kawan gue gitu ya di jurnalis yang suka ngeliput timnas dan Liga Indonesia gitu ya. Pertanyaan yang keluar adalah, emangnya Safi Salih ke Pelita Jaya dia kan lagi in the peak of his career gitu di Malaysia di timnas Malaysia juga gitu. Terus temen gue deh, siapa sih nggak mau main di Liga Indonesia? Ketika abis bikin gol terus kemudian penontonnya teriak-teriak ribut, goyang-goyangin pagar segala macam. Itu kan sebuah kekhasan dari bagaimana liga lokal kita kalau ngomongin fanatisme gitu ya dan kecintaan terhadap sepak bola gitu. Jadi menurut gue apa yang terjadi di pemain-pemain diaspora ini mau nggak mau adalah sebuah impact, sebuah dampak dari sebuah negara yang gila nonton bola gitu. Jadi ya itu bisa jadi advantage of playing in Indonesia. Ya berpengaruh ke sisi bisnis tentu dengan followers mereka banyak. Mungkin, pariwisata juga bisa kan. Mungkin kan kalau kemarin Argentina, Portugal kan nanti. Oh iya kan mau sparring juga. Belanda ada Belanda tuh sama timnas putri gak sih? Ya Belanda bakal tanding lawan timnas putri. Kemarin abisnya Ken Feby sama PSSI itu kan ternyata ada dampaknya langsung di ini ya. Ya semoga berjalan juga sih liganya juga ya. Diaspora dan langsung sparring maksudnya sama timnas putri yang maksudnya dikatakan juga tidak mendapatkan perhatian gitu tapi ini lagi coba dibangun ya untuk. Makanya bayangkan kalau punya financial powernya Arab Saudi terus punya support fanatism kayak Indonesia tapi bisa rapih federasinya kayak Jerman itu. Dan pemainnya dan liganya diatur serapi Premier League. Ya gitu. Marketingnya juga. Makanya. Liga Jepang tuh menurut gue itu salah satu yang ideal ya di Asia termasuk Thailand juga yang membedakan di Jepang kan mungkin agak sedikit terlalu teratur ya. Gitu fanatismenya tuh mungkin tidak semenggelora di Indonesia. Cuman itu bisa jadi patokan karena lu nonton sepak bola di Jepang itu udah kayak piknik keluarga. Itu yang gue harapkan terjadi di Indonesia juga. Gitu ya. Oke. Nah terkait soal ini ya karena kita lagi 2 tahun Kanjuruhan gitu ada update apa terus dan kita nanti dengerin episode spesialnya. Ya update Kanjuruhan coba gue lihat ada beritanya gitu. Jadi kalau hari ini harus gue ingetin juga jadi kita tadi udah kedatangan dengan Pak Midun juga dan sekarang ada lagi berita keluarga korban masih tagih keadilan karena kuasa hukum keluarga korban Daniel Siagian yang ada di episode 1 tahun tragedi Kanjuruhan ya di Box to Box ya. Tahun lalu dia bilang bahwa ada kasus pelanggaran HAM dan beban utang pemerintah
atau negara dan presiden melalui mekanisme penegakan hukum pro justisia. Dia bilang seperti itu. Sementara itu berita kedua dari Kontras, perwakilannya Andi Muhammad Rizal ini bilang, orang-orang yang bertanggung jawab terkait tragedi jangan menempati posisi strategis supaya memudahkan proses penegakan hukum. Karena kita tahu salah satu Kapolri Jawa Timur ya, yang di Niko ya, dia kan dimutasi jadi staf sekjen Kemenkumham. Naik pangkat ya? Iya, Kemenkumham gitu. Jadi itu kemudian kenapa Kontras bilang orang-orang yang punya tanggung jawab di kasus ini kalau bisa jangan ditempatkan di posisi penting dulu supaya mudah untuk diselidiki gitu. Dan ini ada juga berita berikutnya. Ini ada dari suara.com, pameran tradisi Kanjuruhan di FIB Universitas Brawijaya Malang hadirkan bongkahan stadion. Pameran tersebut dihadirkan dengan harapan negara dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab sampai saat ini negara diduga masih terkesan abai, belum ada keadilan hukum yang tercipta untuk korban Kanjuruhan. Arema FC peringati 2 tahun Kanjuruhan tapi unggahannya kemudian dicibir sama warganet. Ini lucu juga ya. Dicibir sama warganet. Sama warganet. Oke, kita akan lihat ya nanti gimana episode spesialnya yang akan tayang di hari Jumat bareng sama Pak Midu dan juga Mas Narendra yang sudah menitipkan sepedanya, tapi bukan di Amandex. Tadi gue bilang di Jeddah. Gitu ya. Jadi di Jeddah dulu untuk menitipin sepeda. Ya. Dan jangan lupa di hari Jumat ya. Akan tayang di hari Jumat. Episode ini akan di hari Kamis, dan kalau FPL nanti kita akan membahasnya di weekend ini? Enggak ya. kayaknya. Tapi kita selalu bikin postingan tips kok. Oh iya, itu dia. Selalu bikin. Jadi kalau belum ada postingannya, mention Waldo saja. Nabil berarti belum di-post karena akan di-post sebelum deadline pasti kan? Yap. Tipsnya kira-kira apa gitu ya? Apakah awal kita pejangan, tapi jangan lupa akan ada jeda internasional setelah ini. Jadi kalau belum wildcard tahan dulu, karena saya pun tidak jadi karena Dex. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.